Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu LG Smart Inverter. Untuk keluhan dari kulkas ini, di ruang freezer saya lihat tidak terjadi pembekuan, air kemasan mineral masih mencair kondisinya. Hembusan angin pada freezer, kinerja fan pada evaporator nampak normal, namun tidak bisa membekukan. Lalu di ruang refrigerator, saya raba di bagian raknya ini tidak ada terasa dingin. Pengaturan suhu sudah di posisi maksimal, namun hasilnya tidak bisa mendinginkan. Untuk modelnya GN B372 SP City, arusnya di 1,5 ampere menggunakan refrigerant R600A. Nah, seperti ini kondisi kulkasnya. Tidak dingin, namun lampu serta fan berfungsi. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang nampak ada tabel diagram kelistrikan. Jelas untuk mesin kompresornya menggunakan modul inverter. Lalu ada keterangan dalam hal perbaikan pada unit kulkas ini. Ada keterangan apabila terjadi error pada LED 2, berapa kali kedip. Lalu ada keterangan LED 1, berapa kali kedip. Kemudian ada tes fungsinya juga. Untuk mesin kompresor saya rasakan tidak ada terasa getar. Filter dryer tidak terasa hangat. Ada modul pengendali di sini. Saya akan buka dulu ya. Untuk melakukan proses pembukaan box modul pengendali, ada beberapa skrup yang harus saya lepas terlebih dahulu. Baik, setelah penutup box panelnya terbuka, kita intip di bagian modulnya. Pada LED 1 terdapat kedipan. Ini adalah blok inverter. Kita akan hitung berapa kedipan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 kali kedip. Jadi errornya 7 kali kedip. Ini kita bisa lihat nanti di kode errornya. Nah ini Bu, jadi kulkas ini kan kulkas pintar. Ya. Ini sudah penyakitnya. Jadi itu ada tanda tuh, ya kan, kedap-kedip tuh kan? Iya. Nah itu sudah rusaknya ya. Jadi kemarin tuh pas kebetulan tidak rusak pas saya datang, ya kan? Nah, tapi nanti dia akan kembali lagi ya kayak gini sudah penyakitnya. Ini kebanyakan isi kah apa mas? Bukan Bu, memang error. Oh, no error. Untuk kode errornya bisa kita lihat di LED 1 7 kali kedip, yaitu mendeteksi adanya hubungan singkat pada IC IPM di PCB.
Oke, jadi kita dapat keterangan bahwa terjadi permasalahan di blok inverter, yaitu terjadi hubungan singkat di area IC IPM pada blok PCB. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu ya, ada kode kedipnya 7 kali kedip dan sudah dikasih tahu permasalahannya. Lalu kita menuju ke bagian dapur pacunya. Untuk mesin kompresornya ini menggunakan mesin kompresor yaitu BMG 089 MHMV yang kategorinya adalah 1/4 PK. Oke, langsung saja saya akan lakukan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan. Caranya kita cabut dulu sumbernya dari soket yang berwarna biru dan coklat ini. Nanti kita tes lagi apakah masih terjadi kode error. Iya, kalau itu bunyi kayak gitu mas. Gitu ya. Tapi kok panjang-panjang itu. Yang pertama itu. Menjelang rusak itu. Tidak boleh dipegang, lihat aja. Bukti. Jangan. Ternyata setelah saya lakukan analisa tetap ya terjadi error. Langkah selanjutnya saya akan lepas soket yang menuju mesin kompresor. Apakah kode error itu tetap terjadi sebanyak 7 kali kedip? Ya, caranya seperti ini, saya buka dulu soket yang menuju kompresor. Lalu saya berikan sumber kembali. Kita tekan tombol tes yang ada di sebelah kanan atas untuk menghidupkan paksa mesin kompresor. Namun soketnya saya lepas, jadi apakah masih error? Oke, ternyata masih error. Kedipan sama sebanyak 7 kali kedip pada modul inverter. Jadi ini positif, permasalahannya ini di blok inverternya. Ini makanya ini kan pintar dia rusak tuh dikasih tahu kita oh ininya gitu rusak. Tahu. Ini kan dari lampunya ini kita tahu sudah
rusaknya di mana gitu loh ya. Baik, jadi kesimpulannya memang ada permasalahan di blok modulnya ini. Langkah selanjutnya tinggal kita eksekusi, kita lakukan perbaikan. Namun saya lepas dulu seluruh soket yang ada pada blok modulnya ini. Untuk melakukan proses pelepasan soketnya ini, lakukan secara hati-hati. Pastikan penguncinya kita tekan, baru bisa kita tarik. Untuk melepas blok modulnya ya, ada pengunci di bagian bawahnya ini. Nah, sekarang modulnya sudah kita keluarkan. Saya yakin permasalahannya di area blok modulnya ini, di area modul inverternya. Kondisinya masih terlihat nampak bersih, tidak ada tanda-tanda yang rusak ya. Oke, saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Baik, teman-teman, ini modulnya sudah saya lepas. Saatnya saya akan lakukan perbaikan pada modul inverternya ini. Kita lihat dari bentuk fisik, tidak ada tanda-tanda komponen yang mencurigakan. Tidak ada salahnya saya tes kembali untuk melihat apakah masih sama hasilnya. Terjadi error 7 kali kedip. Saya pasang sumber, ini soket overload. Saya pasang. Kemudian soket termistor saya pasang. Soket fan saya pasang. Nah, seperti ini. Apabila nanti memang tidak ada masalah, pada LED 1 itu tidak ada kedipan. Namun apabila ada permasalahan, maka akan terjadi error. Oke, saya akan lakukan pengetesan secara manual dulu. Saya berikan sumber. Tunggu berapa detik, pastikan relay aktif, baru kita bisa tekan tombol tes. Oke, saya tekan tombol tes sekali. Kita lihat apakah ada error. Ya, lampu indikator berkedip-kedip pada LED 1, artinya masih error. Jumlahnya sama, yaitu 7 kali kedip. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 kali kedip masih sama seperti aslinya. Error 7 kali kedip. Oke, selanjutnya saya akan lakukan pengukuran pada bagian power supply. Yang pasti ada tegangan output 15 volt dan 5 volt. Pastikan tegangan tersebut normal. Oke, saya siapkan voltmeter. Ya, saya akan lakukan pengukuran berapa tegangan outputnya yang menuju ke IC IPM. Untuk tegangan 15 volt saya lakukan pengukuran tertera yaitu 14 volt.
Lalu tegangan 5 volt saya ukur tertera 4 volt. Oke, untuk tegangan 5 volt hadir 4 volt. Untuk tegangan 15 volt hadir 14 volt. Dari sini saya sudah dapat simpulkan bahwa permasalahan di tegangan outnya nih. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Untuk melakukan proses perbaikan, caranya cukup mudah. Di bagian tegangan output ada 2 elko ini. Kita lihat ada elko dengan ukuran 220 mikro 25 volt. Nah ini ya, elko-nya ini saya akan lakukan pergantian dengan yang baru. Oke, jadi caranya cukup mudah, tinggal kita ganti elko-nya ini dengan yang baru. Jadi saya lepas dulu elko-nya ini. Dalam hal proses pelepasan, lakukan secara hati-hati karena PCB-nya ini jalurnya atas bawah. Jadi dalam hal melakukan proses pergantian, pastikan jalurnya itu tidak rusak. Oke, saya cabut dulu ya komponennya nih. Dan dirasa sudah siap, kita tinggal cabut saja komponennya ini. Nah, ini elko-nya 220 mikro 25 volt. Nah, ini ya. Oke, jelas saya akan ganti dengan elko yang baru. Yang mikronya sama namun voltnya lebih besar. Saya ganti dengan 220 mikro 35 volt. Ya, sebagai penggantinya 220 mikro 35 volt. Oke, langsung saja kita pasang pada posisinya. Namun jangan sampai salah letaknya. Pastikan kutub negatif posisinya benar dan positifnya juga benar. Jangan sampai terbalik. Ya, setelah terpasang, tinggal kita solder kembali.
Oke, selanjutnya bisa kita bersihkan agar terlihat rapi. Untuk kakinya yang menonjol ini bisa kita potong. Oke, nampak terlihat rapi ya. Setelah kita lakukan pergantian elko. Nah, jadi caranya cukup mudah. Kita ganti elko 220 mikro 35 volt. Nah, ini aslinya ya. Sudah saya ganti dengan yang baru. Langkah selanjutnya tinggal kita buktikan, kita tes apakah berhasil. Oke, saya akan lakukan pengetesan. Saya akan lihat di lampu LED-nya ini apakah masih terjadi error pada LED 1. Ya, saya akan lakukan pengetesan. Saya berikan sumber. Kemudian kita tekan tombol tes ya. Tekan tombol tes sekali. Kita tunggu dalam beberapa detik apakah LED 1 berkedip pada blok inverter. Nampak seperti tidak ada tanda-tanda ya. Lampu LED pada LED satunya ini berkedip. Artinya mantap ya. Jadi tidak ada permasalahan lagi nih sepertinya. Untuk modulnya ini sudah berfungsi dengan baik. Yang normal seperti ini. Tidak ada kode error. Jadi saya rasa sudah cukup. Kita tinggal lakukan pengetesan pada unitnya. Karena tidak ada error. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Untuk melakukan perbaikan cukup mudah, tinggal kita ganti elko-nya. Dan kode error pada LED 1 tidak ada lagi. Oke, saya cabut soket-soketnya ini. Langsung kita akan pasangkan kembali pada unit kulkas. Nah, semoga tidak ada permasalahan lagi pada unit. Oke, saya pasang dulu ya. Baik, setelah saya lakukan perbaikan modulnya ini, saatnya saya pasang pada unit kulkas. Saya lakukan pergantian elko pada blok inverternya ini. Kemudian saya akan pasang soket-soketnya kembali pada posisinya. Oke, saya pasang dulu soket-soketnya ini semua. Baru nanti kita akan lakukan pengetesan. Ini soket yang menuju ke termistor. Lalu ini soket fan motornya. Kemudian ini soket overload. Lalu ini adalah heater. Nah, ini jalur soket heater. Kemudian ini soket yang menuju kompresor. Tinggal sumber ya. Oke. Nanti
Saya akan berikan sumber, kita akan lakukan pengetesan. Ya. Ini sumber 220 langsung dari PLN. Saya pasang. Ya. Sudah dialiri arus. Kita tunggu. Untuk menghidupkan paksa bisa dilakukan dengan menekan tombol tes. Saya pasang juga tang ampere untuk melihat arusnya. Pada saat nanti mesin kompresor running akan menunjukkan arus pada tang ampere ini. Oke, sambil kita pantau arusnya. Saat ini menunjukkan di 0 ampere. Saya tekan tombol tes sekali. Kita lihat arusnya. Oke, arusnya naik di 0,2. Nah, 0,3 ya, naik. Artinya mesin kompresor sudah running. Tinggal kita tunggu saat kecepatan penuh. Oke, sudah mulai kecepatan penuh 0,5 dan terus naik ini. Nah ya, jadi artinya modul tidak ada masalah, sudah running, mesin kompresor bekerja. Saya cek, mesin kompresornya bergetar ya. Ini terasa bergetar. Lalu saya cek pipa presnya terasa panas, mantap. Oke. Jadi untuk modul inverternya ini sudah normal kembali. Selanjutnya tinggal saya rapikan saja. Oke, kita tinggal rapikan. Kita tutup saja karena sudah yakin tidak ada masalah. Nanti kita akan lakukan pengecekan kembali. Oke, saya tutup dulu ya, sambil kita tes running. Jadi untuk melakukan perbaikan kulkas LG Smart Inverter ini caranya cukup mudah. Hanya melakukan pergantian elko pada modul inverter, kulkas sudah kembali normal. Oke, setelah tertutup semua rapat, mesin kompresor running, filter dryer sudah mulai terasa hangat ya. Selanjutnya kita akan balik dulu. Baik teman-teman, selanjutnya saya lakukan pengecekan di bagian dindingnya. Saya rasakan terasa panas, mantap. Pertanda mesin kompresor sudah aktif. Di ruang refrigerator, bahan-bahan yang ada masih tersimpan. Oke, kemudian di ruang freezer, air mineral masih belum membeku. Diperlukan waktu kurang lebih sekitar 5 jam. Pastikan fan-nya berfungsi dengan normal. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.